Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai persamaan trigonometri. Nah, untuk video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan sinus dan persamaan kosinus. Nah, untuk yang video kali ini yang part 3 kita akan bahas mengenai persamaan tangan. Namun sebelum kita lebih lanjut ya tentang persamaan tangan, kakak mengingatkan untuk yang belum sholat silahkan sholat dan ibadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Kalau sudah good ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini juga ya. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Oke, langsung saja kita bahas mengenai persamaan trigonometri pada bentuk persamaan tangan. Oke, untuk peta konsep materinya ya, yang di video 1 part 1-nya kita sudah bahas mengenai persamaan sinus ya. Jika ada bentuk persamaan sinus seperti ini ya, kemarin lebih detailnya silakan adik-adik buka saja di video yang part 1-nya mengenai persamaan trigonometri yang bentuk sinus. Kemudian untuk yang video kedua kita sudah membahas mengenai persamaan kosinus, bentuknya ini ya. Kemudian untuk yang video kali ini kita akan bahas mengenai persamaan tangan. Nah, setelah persamaan tangan nanti kita akan masuk ke persamaan kuadrat trigonometri. Seperti itu ya. Oke, untuk materi prasyaratnya silahkan untuk nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa itu dihafalkan ya. Untuk yang video 1 karena kita membahas mengenai persamaan bentuk sinus, ya sinus harus hafal. Untuk video 2 karena kita membahas persamaan bentuk kosinus, maka nilai kosinus sudut istimewa juga harus hafal. Nah, untuk yang video kali ini yang part 3 tentang persamaan bentuk tangan ya, maka untuk nilai tangan sudut istimewa juga harus hafal, di mana tan 0 derajat itu nilainya 0, tan 30 derajat nilainya 1/3 akar 3, tan 45 derajat itu nilainya 1, tan 60 derajat nilainya akar 3. Sementara tan 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi. Oke ya, itu harus hafal ya, itu sebagai materi prasyarat. Kemudian untuk awal ya, untuk awal materi persamaan tangan, bentuk persamaan tangan itu seperti ini ya. Tan X sama dengan tan alfa. Atau ya bisa kita tuliskan juga tan X sama dengan K. Nah, kalau ada bentuk tan X sama dengan K, di mana K di sini adalah konstanta, maka K ini harus kita rubah ke dalam bentuk tangan dulu, supaya berubah bentuk menjadi tan sama dengan tan, karena persamaan tangan ya. Tan sama dengan tan. Kalau ada bentuk soal itu tan sama dengan cos, itu bisa adik-adik rubah semuanya dalam bentuk tan sama dengan tan semua atau cos sama dengan cos ya. Karena kan kita ada tiga bentuk ya, persamaan sinus, persamaan kosinus, persamaan tangan. Pokoknya kiri dan kanan itu harus sama ya. Ruas kiri harus tan, ruas kanannya juga harus tan. Ruas kirinya sin, ya ruas kanannya harus jadi sin. Ruas kirinya cos, ruas kanannya juga harus cos ya. Jadi sama semua biar nanti kita bisa mengerjakan. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang persamaan tangan, untuk solusinya ya, jika ada bentuk persamaan tangan seperti ini tan X sama dengan tan alfa, solusinya hanya ada satu rumus ini. Nah, untuk sin dan cos kan ada dua. Nah, sementara untuk tangan itu nilainya itu rumusnya hanya satu, di mana X itu akan sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Ingat-ingat, di mana satu periode pada tan itu bukan 360 tapi 180. Sementara kalau di sin dan cos itu ditambahnya K kali 360 derajat ya kan. Nah, untuk tangan, khusus untuk tangan itu ditambahkan K kali 180 derajat. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Nah, contoh soalnya, tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri berikut. Kemudian tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, soalnya nomor 1, tan X sama dengan tan 20. Nah, ini sudah bentuk persamaan tangan, tan sama dengan tan ya. Maka bisa langsung kita
cari nilai alfanya. Karena di rumusnya di sini kan solusinya X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Ya, alfanya yaitu ini tan X sama dengan tan alfa. Ini X-nya berarti alfanya yang ini. Ya. Alfanya adalah 20 derajat. Oke. Alfanya sudah ketemu 20 derajat. Tinggal kita masukkan ke solusinya. Rumus solusinya itu X sama dengan alfa plus K kali 180 ya. Sudah kita tuliskan. Nah, sama dengan alfanya adalah 20 derajat. Jadi 20 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kalau sudah, ini adalah bentuk sudah paling sederhana. Karena sudah X sama dengan. Nah, kalau di sini 2X sama dengan, barulah kita sederhanakan semua ruas kita bagi 2. Tapi karena di sini hanya X bukan 2X, maka tidak usah disederhanakan lagi. Ini sudah bentuk paling sederhana. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek ya untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya. Cari nilai yang memenuhi. Oke, kita cek dulu dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, substitusikan ke bentuk paling sederhana ini. X sama dengan 20 derajat ditambah K-nya kita ganti 0. Ya, 0-nya akan substitusikan ke sini. K-nya ganti 0 kali 180 derajat. Nah, 0 kali 180 derajat kan hasilnya 0 ya. Jadi 20 ditambah 0 sama dengan 20 derajat tetap ya. Nah, 20 derajat di sini adik-adik, ini memenuhi syarat interval ini enggak? Nah, di soal kan sudah diberikan bahwa interval X-nya itu syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0, kurang dari 360, kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Jadi 20 derajat itu memenuhi syarat ini. Nah, dia terletak di interval ini. Oleh karenanya dia memenuhi syarat. Oke. Kemudian untuk K sama dengan 1 setelah 0 ya. Kalau memenuhi syarat lanjut ke K berikutnya. K sama dengan 1, satunya substitusikan ke bentuk sederhana ini ya. X sama dengan 20 derajat plus K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat itu hasilnya adalah 180 derajat. Ditambah 20 derajat. Hasilnya adalah 200 derajat. 200 derajat itu terletak di interval ini enggak? Di antara 0 sampai 360 derajat. Kan iya, oleh karenanya dia adalah memenuhi syarat juga ya. Kemudian kalau memenuhi syarat lanjut ke K berikutnya, yaitu K sama dengan 2. Setelah 1 kan 2 ya. Untuk bentuknya ini 20 derajat plus K kali 180. Jadi X sama dengan 20 derajat plus K-nya ganti 2. Ya, 2 kali 180 derajat. Sama dengan 2 kali 180 berapa? 360. 360 tambah 20 derajat. Hasilnya adalah 380. Apakah 380 terletak di antara 0 sampai 360 derajat? Kan 380 itu terletak ya. Dia itu di luar interval ini. Dia itu 380 kan lebih dari 360, bukan di antara 0 sampai 360. Oleh karenanya dia tidak memenuhi syarat gitu ya. Nah, karena tidak memenuhi syarat berarti himpunan penyelesaiannya hanya 20 derajat dan 200 derajat saja. Kalau sudah ketemu ada yang tidak memenuhi syarat, berhenti. Jangan dilanjutkan ke K sama dengan 3 dan seterusnya ya. Karena itu akan buang-buang waktu. Pasti hasil di bawahnya sini pasti akan lebih besar dari 380 derajat gitu ya. Jadi HP-nya hanya 20 derajat dan 200 derajat. Oke? Semoga adik-adik paham. Kalau udah paham untuk contoh soal nomor 1, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tapi kalau belum paham, ya silakan ulangi lagi pembahasan mengenai contoh soal nomor 1 berikut ini. Silakan adik-adik ulangi kembali. Ya. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, diberikan soalnya adalah tan X min 1 sama dengan 0. Untuk syaratnya intervalnya adalah X lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Intervalnya itu. Nah, sekarang bentuk ini kita sederhanakan menjadi bentuk persamaan tangen. Tan sama dengan tan. Nah, oleh karenanya kita rubah dulu. Soalnya kan ini tan X min 1 sama dengan 0. Kita tulis lagi tan X min 1 sama dengan 0.
Ada di ruas kiri bentuknya tan X min 1. Nah, padahal untuk bentuk persamaan tangen harus tan X saja ya. Tan X atau tan 2X atau tan berapa X lah. Itu nggak apa-apa. Yang penting di sini hanya tan saja. Tidak memuat dikurangi atau ditambah. Kalau ada seperti ini kita pindah ke ruas kanan ya. Oke, min 1 pindah ruas kanan jadi plus 1, karena plus tidak usah ditulis, positif tidak usah ditulis, jadi tan X sama dengan 1 ya, min 1 pindah ke kanan jadi 1, positif 1. Oke, nah ini kan bentuk tan X sama dengan K. K itu kan konstanta bilangan. Nah, tan X sama dengan K, ini bentuk tan X sama dengan K. Oke, nah, tulis ini bentuk tan X sama dengan K. Kalau ada bentuk seperti ini, kita rubah dulu ke dalam bentuk tan X sama dengan tan alfa. Ya, harus pokoknya dirubah ke dalam bentuk ini semua. Nah, jadi kita rubah dulu ke dalam bentuk tan sama dengan tan. Ya. 1 itu tan berapa? 1 itu adalah tan 45 derajat. Oke. Oke, kalau sudah ya. Nah, tan 45 derajat. Nah, sudah ketemu nilainya, berarti alfanya berapa? Alfanya adalah 45 derajat ya, gitu ya. Nah, ini X, ini alfanya. Ya, ketemu alfanya 45 derajat. Ini kakak buang dulu ya, biar jelas ya. Oke, sudah. Nah, alfanya ketemu 45 derajat. Tinggal kita masukkan ke rumus persamaan bentuk tangan. Solusinya adalah X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Alfanya sudah ketemu 45 derajat. Berarti kita ganti alfanya 45 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, setelah ini kan sudah bentuk paling sederhana ya. Kalau sudah bentuk paling sederhana, kita cek untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya ya. Kita cek dulu dari K sama dengan 0. Nah, substitusikan ke bentuk paling sederhana ini. Ini X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180, di mana K-nya diganti 0 ya. 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat hasilnya 0. 0 ditambah 45 derajat sama dengan 45 derajat. Apakah 45 derajat itu memenuhi interval ini? Ya, 45 derajat itu berada di antara 0 sampai 360. Oleh karenanya dia memenuhi syarat. Oke? Kemudian setelah K sama dengan 0, ini memenuhi syarat, ya nilainya 45 derajat, maka kita lanjut ke K sama dengan 1. Oke, K sama dengan 1, substitusikan ke sini. X sama dengan 45 derajat, plus, K-nya ganti 1. 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat aja, hasilnya berapa? 180 derajat. 180 tambah 45, hasilnya adalah 225 derajat. Apakah 225 derajat itu memenuhi interval ini, adik? Ya, 225 derajat berada di antara 0 sampai 360 derajat, maka dia memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat, lanjut ke K berikutnya. K sama dengan 2. X sama dengan 45 derajat, substitusikan. K-nya 2. Nah, K-nya ganti 2. Kali 180 derajat. 2 kali 180 derajat, hasilnya 360 derajat. 360 ditambah 45 derajat, hasilnya adalah 405 derajat. Apakah 405 derajat berada di interval ini? Jelas tidak ya, karena 405 itu lebih dari 360, berarti tidak berada di antara 0 sampai 360. Ini di luar, ini lebih dari 360 sih ya, maka dia tidak memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, tidak usah lanjut ke K berikutnya, berhenti saja. Berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi syarat adalah 45 derajat dan 225 derajat ya. X-nya sama dengan 45 derajat atau X sama dengan 225 derajat yang memenuhi bentuk ini ya. Nah, soal ini tan X min 1 sama dengan 0, supaya hasilnya ini X-nya harus 45 derajat dan 225 derajat. Itu adalah himpunan penyelesaiannya.
Oke, semoga ada yang dipaham. Kalau udah paham, good. Kita bisa lanjut ke contoh soal berikutnya, nomor 3. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kalau masih belum paham, ulangi lagi. Ya, kalau masih belum paham juga, bisa dituliskan di kolom komentar, biar nanti kakak jelaskan lagi. Oke? Oke, ya kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Diberikan soalnya seperti ini, nomor 3. Tan 2x min tan 1/3 pi sama dengan 0. Untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Ya. Kalau ada soal seperti ini dalam bentuk tan min tan, ya, bentuk persamaan trigonometri yang bentuk tangen itu kan harus tan sama dengan tan. Oleh karenanya kita rubah dulu ke dalam bentuk tan sama dengan tan. Dengan cara apa? Yang min tan ini kita pindah ke ruas kanan supaya jadi bentuk tan sama dengan tan. Oke? Nah, jadi kita tulis dulu soalnya. Tan 2x min tan 1/3 pi sama dengan 0, ya. Untuk menyelesaikannya, untuk mempermudahnya, kita rubah dulu 1/3 pi itu ke dalam bentuk derajat. Jadi ingat-ingat ya, di mana pi itu adalah 180 derajat ya. Jadi 1/3 pi itu akan sama dengan 1/3 kalikan 180 derajat. 180 derajat bagi 3 sama dengan 60 derajat. Jadi 1/3 pi itu sama dengan 60 derajat. Oke? Nah, kemudian untuk intervalnya kita rubah sekalian untuk mempermudah ya. Di mana 0 sampai pi. Nah, itu berarti akan sama dengan 0 ini ya. X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi. Pi itu kan 180 derajat. Nah, kita ganti sekalian. 180 derajat gitu. Nah, biar mempermudah. Nah, sekarang kita rubah ke bentuk tadi tan sama dengan tan. Ini kan tan min tan. Nah, kita rubah dalam bentuk tan sama dengan tan, di mana min tan ini kita pindah ke ruas kanan supaya jadi tan sama dengan tan. Min tan pindah ke kanan jadi plus tan. Nah, karena plus tidak usah ditulis plusnya ya. Jadi tan 2x sama dengan tan 1/3 pi plus positifnya ini nggak usah ditulis, jadi tan 1/3 pi saja. Dimana 1/3 pi itu sama dengan 60 derajat. Kita ganti 1/3 pi itu 60 derajat. Oke. Nah, kalau sudah, ini yang memuat x berarti x-nya ya. Ini yang tidak muat x berarti ini alfanya. Oh, berarti alfanya sama dengan 60 derajat. Oke? Oke, kalau sudah, nah sekarang kita masukkan ke dalam bentuk rumus ya. Nah, walaupun di sini 2x tidak usah disederhanakan, tetap 2x saja. Jangan disederhanakan jadi ini bagi 2, ini bagi 2. Jangan dulu ya. Pokoknya ini tetap dituliskan apa adanya. 2x ya tulis 2x, 5x ya tulis 5x, 6x ya tulis 6x gitu ya. Jadi kita tuliskan rumusnya. Jadi 2x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat. Ini rumus persamaan tangen untuk interval bukan untuk interval, maksudnya untuk persamaan tangan. Solusinya alfa plus k kali 180 derajat. Karena di sini 2x tulis 2x, kalau sini x ini tulis x, kalau 5x ini tulis 5x gitu ya. Jangan disederhanakan dulu. Oke, kalau sudah seperti ini kita tuliskan 2x sama dengan alfa plus k kali 180 derajat, solusi dari persamaan ini. Nah, kita substitusikan nilai alfanya. Alfanya 60 derajat. Berarti kita ganti alfanya 60 derajat. Berarti 2x sama dengan alfanya ganti 60 derajat plus k kali 180 derajat. Barulah setelah ini, karena sini 2x, maka kita sederhanakan. Ini bagi 2, ruas kirinya, ruas kanan juga bagi 2 semua. Ya, ini bagi 2, ini bagi 2. Kalau sini 3x, ini bagi 3, ini bagi 3, ini bagi 3. Kalau sini 5x, ini bagi 5, ini bagi 5, ini bagi 5 gitu. Kalau sini 6x, berarti ini bagi 6, ini bagi 6, ini bagi 6. Gitu ya. Pokoknya sederhanakan supaya bentuknya menjadi paling sederhana, yaitu x sama dengan. Ini kan 2x sama dengan, supaya jadi x sama dengan 2-nya harus hilang, sederhanakan. Maka kita bagi 2 semua. Ini kita bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Oke. 2x bagi 2 hasilnya x, 60 bagi 2 hasilnya 30. K kali 180, K-nya tetap tulis K, 180 bagi 2 itu 90 derajat ya, gitu ya. Jadi 2x bagi 2x, 60 derajat bagi 2 30 derajat, K-nya tetap K kali 180 bagi 2 itu 90 derajat. Jadi semuanya bagi 2 semua. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Hasilnya ini ya. Nah, ini sudah x sama dengan, berarti ini sudah bentuk paling sederhana. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kita cek saja untuk K-nya, nilai K-nya. K-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kita cek.
Mana yang hasilnya nanti memenuhi interval ini ya, 0 sampai pi atau 0 sampai 180 derajat. Kita cek dulu dari K sama dengan 0. Substitusikan ke sini, X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya ganti 0. 0 kali 90 derajat. 0 kali 90 derajat itu hasilnya 0. 0 tambah 30 derajat hasilnya 30 derajat. Apakah 30 derajat itu memenuhi syarat interval ini 0 sampai 180? Iya, 30 derajat berada di antara 0 sampai 180, maka dia memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, lanjut ke K berikutnya, yaitu K sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1, substitusikan. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 1 kali 90 derajat. 1 kali 90 derajat hasilnya 90 derajat. 90 tambah 30 hasilnya 120 derajat. Apakah 120 derajat memenuhi syarat interval 0 sampai 180 derajat? Jawabannya adalah iya, karena 120 derajat berada di antara 0 sampai 180 derajat, termuat di interval ini. Maka dia memenuhi syarat. Kemudian kalau memenuhi syarat lagi, kita cek untuk K berikutnya, yaitu K sama dengan 2. Substitusikan ke bentuk ini. X sama dengan 30 derajat plus K-nya ganti 2 kali 90 derajat itu ya. 2 kali 90 180. 180 tambah 30 hasilnya 210 ya. Ini hasilnya 210 harusnya ya. 90 kali 2 kan 180 ya. 180 ditambah 30 210. Ini diganti 210. Ya, 210 derajat. Oke. Ya, 210 derajat apakah terletak di antara interval ini 0 sampai 180 derajat? Jawabannya adalah tidak, karena 210 derajat lebih dari 180 derajat, tidak terletak di interval ini. Maka dia tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka dia berhenti. Cukup di sini saja ya, sampai K sama dengan 2, tidak sampai K sama dengan 3 dan seterusnya. Karena nilainya pasti akan lebih dari 210, akan membesar terus ke bawah, 30, 120, 210 dan seterusnya. Pasti akan bertambah besar semakin ke bawah gitu. Ini aja sampai sini sudah tidak memenuhi syarat, berarti yang bawah yang paling lebih besarnya lagi, lebih besarnya dari 210 pasti otomatis tidak memenuhi syarat. Nah, karena di sini intervalnya adalah dalam pi, ya, takutnya di pilihan ganda atau di pilihan jawaban itu tidak ada yang dalam bentuk pi, ya, dalam bentuk derajat. Misal kalian udah mengerjakannya, adik-adik mengerjakannya sampai sini, jadi HP-nya ketemu 30 derajat, 120 derajat, yang memenuhi syaratnya ini kan, memenuhi syarat interval ini. Tetapi di pilihan ganda kok nggak ada, semuanya dalam bentuk pi. Oleh karenanya ini bisa dirubah ya ke dalam bentuk pi. Dengan cara apa? Nah, kalau derajat dirubah ke dalam bentuk radian, dalam bentuk pi, itu tinggal dikalikan pi per 180 derajat, gampangnya gitu. 30 derajat mau dijadikan pi, berarti 30 kalikan pi per 180 gitu ya. Nah, 30 coret, 180 coret ya. Ini bagi 30, ini bagi 30. 30 bagi 30 kan 1. 180 bagi 30, 6. Jadi 1 per 6 pi. Gitu ya, sederhanakan aja. Tuh, nah, ini bagi 31, ini bagi 30, hasilnya 6. Jadi kan 1 per 6 pi. Itu. Kemudian 120, nah, mau jadikan pi, berarti 120 kalikan pi per 180 ya. Nah, ini sama-sama kita bagi KPK-nya 60 ya. Bagi 60 itu 2, ini bagi 60 ketemunya 3. 2 per 3 pi. Gitu ya. Nah, cara untuk merubah ke dalam bentuk pi. Nah, 30 derajat itu 1 per 6 pi. Oh, berarti ini kita tulis atau himpunan penyelesaiannya itu bisa sama saja dengan 30 derajat itu ganti 1 per 6 pi. 120 derajat itu 2 per 3 pi. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat dan 120 derajat saja. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk pi, itu 1 per 6 pi dan 2 per 3 pi. Itu tinggal pilih saja yang ada di pilihan jawabannya ya. Kalau nggak ada, kalau bentuk soal IC ya ini boleh, ini juga boleh ya, dua-duanya lebih bagus gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Semoga dari paham. Kalau udah paham, good ya. Kita lanjut ke latihan soal. Tapi kalau belum paham silakan diulangi lagi video kali ini ya. Nah, kalau masih belum paham juga bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, kalau paham kita lanjut ke latihan soal.
Untuk latihan soalnya, kakak berikan di sini ada 3 soal. Silahkan adik-adik berikan. Ini bentuknya hampir sama dengan contoh soal tadi, ya. Tinggal adik-adik ikuti saja. Ya, nomor 1 sudah bentuk tan sama dengan tan. Oh, berarti langsung solusinya saja, rumusnya apa. Nomor 2, 3 tan x min akar 3 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, rubah dulu ke dalam bentuk tan sama dengan tan. Oh, karena ini min akar 3, ya ini kan tan. Min akar 3, oh berarti min akar 3 pindah ke kanan. 3-nya 3 kali tan X, oh berarti 3-nya kan ada 3 kali tan, supaya jadi tan X sama dengan tan, berarti 3-nya ke kanan juga. Ini perkalian pindah ke kanan jadi pembagian. Jadi nanti akar 3/3 atau sepertiga akar 3. Nah, sepertiga akar 3 itu tan berapa? Nah, selesaikan saja sendiri ya, diteruskan. Kemudian nomor 3, tan 3x min tan sepertiga pi sama dengan 0. Ini rubah ke dalam bentuk tan sama dengan tan, di mana min tan ini pindah ke kanan. Jadi tan 3x sama dengan tan sepertiga pi dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk gambaran cara mengerjakan untuk latihan soal ini. Silakan adik-adik kerjakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Kalau tidak ada, good ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Sekian kakak akhiri untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.